Di antara orang yang banyak tadi ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Masukkah kita di dalamnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwana fiddin, a'azakumullah. Sekarang kita masuk ke bab yang ketiga. Barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, pasti masuk surga tanpa hisab. Halaman 12. Penulis rahimahullah ta'ala menurunkan hadis percakapan antara dua orang sahabat, yaitu antara Husain bin Abdurrahman dengan Sa'id bin Jubair. Nah, ini disinilah ya, munculnya judul orang yang mengamalkan tauhid semurni-murninya, maka Allah memasukkan dia ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Nah, melalui hadis yang panjang ini. Nah, Husain bin Abdurrahman, bukan Husain bin Ali ya, bukan Husain bin Ali, tapi Husain bin Abdurrahman. Beliau menceritakan suatu ketika saya berada dekat Sa'id bin Jubair. Dekat Sa'id bin Jubair. Ya, kalau bisa kita hafalkan nama sahabat ini. Lalu ia bertanya, siapa ia ini? Sa'ad bin Jubair bertanya kepadaku, kepada Abdurrahman, Husain bin Abdurrahman, siapa di antara kalian melihat bintang yang jatuh semalam? Itu tanya Sa'id bin Jubair kepada teman-temannya, termasuk dalamnya Husain bin Abdurrahman. Lalu aku menjawab, siapa aku di sini? Husain bin Abdurrahman. Aku menjawab, aku melihat bintang jatuh semalam, kata Husain bin Abdurrahman. Kemudian aku berkata, ketahuilah sesungguhnya aku ketika itu tidak dalam keadaan sholat, tetapi terkena sengatan kalajengking. Nah, ini beliau menunjukkan bahwa beliau bukan sok rajin ibadah. Karena orang yang bangun tengah malam itu image-nya adalah orang yang tahajud. Tapi beliau tidak mau dikatakan tahajud padahal beliau tidak tahajud. Sebelum orang mempertanyakan, beliau akui sendiri, saya tahu bintang jatuh semalam, saya bangun malam tapi bukan tahajud, aku tidak sholat. Nah, ini kejujuran daripada Husain bin Abdurrahman. Ia bertanya, siapa ia? Sa'id bin Jubair. Lalu apa yang kamu lakukan setelah terkena kesengatan kalajengking? Apa yang kamu lakukan? Tanya Sa'id bin Jubair kepada Husain bin Abdurrahman. Lalu aku menjawab, aku meminta ruqyah. Aku meminta ruqyah. Karena tidak tahannya sakit, disengat kalajengking, aku minta ruqyah, kata Husain bin Abdurrahman. Ada catatan kaki di bawah, nomor 12. Ruqyah maksudnya di sini ialah penyembuhan dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran dengan doa-doa. Jadi Husain bin Abdurrahman karena tidak tahan sakit disengat kalajengking, belum minta diruqyah, minta dibacakan Al-Quran dan doa-doa. Lalu ia bertanya lagi,
Ia adalah Sa'id bin Jubair. Apakah yang mendorong dirimu untuk melakukan hal itu? Kenapa kau berobat dengan ruqyah? Apa yang melatar belakanginya? Aku menjawab, kata Husain bin Abdurrahman, yaitu sebuah hadis yang dituturkan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Lalu ia bertanya lagi, dan apakah hadis yang dituturkan kepadamu itu? Lalu aku berkata, dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah bin Al-Husayb. Ya. Kata Nabi SAW, la ruqyata illa min ainin au humatin. Tidak dibenarkan meminta ruqyah kecuali karena ain atau terkena sengatan. Saya mendengar hadis yang diterima dari Buraidah bin Husayb. Nabi pernah mengatakan, la ruqyata illa min ainin au humatin. Tidak dibenarkan meminta ruqyah kecuali karena ain. Ain itu adalah pengaruh jahat yang disebabkan oleh rasa dengki seseorang melalui matanya, ya, disebut juga dengan penyakit ain. Ya, orang yang dengki, hasad, lalu dengan matanya itu dia bisa menyihir, dengan matanya itu penyakit ain. Nah, kalau kita terkena penyakit ain itu, kita boleh minta ruqyah. Dan juga auhumatin, terkena sengatan, maka aku minta ruqyah karena aku disengat kala jengking. Itu jawaban daripada Husain bin Abdurrahman. Selanjutnya Sa'id pun berkata, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Akan tetapi Abdullah ibnu Abbas menuturkan kepada kami hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis ya yang diceritakan oleh temannya tadi, Sa'id bin Jubair, ya, setelah Husain bin Abdurrahman membacakan hadis la ruqyata illa min hainin au humatin, tidak dibenarkan ruqyah kecuali karena penyakit ain dan karena sengatan. Lalu kemudian Sa'id bin Jubair memberikan pula hadis. Nah, inilah kebiasaan sahabat, saling tukar menukar ilmu, saling bagi-bagi hadis. Nah, ini pula yang perlu kita ikuti, ya. Kita ngaji di banyak ustadz, si A ngaji di ustadz fulan, si B ngaji di ustadz fulan. Lalu ketika ketemu, saling bagi-bagi hadis. Apa yang dipelajari dari ustadz fulan bagi, apa yang dipelajari ustadz fulan bagi, ya, maka ilmu kita jadi berkembang. Nah, inilah yang dilakukan oleh Husain bin Abdurrahman dan Sa'id bin Jubair. Nah, sekarang kita dengarkan pula apa hadis yang disampaikan oleh Sa'id bin Jubair yang sanadnya dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sekarang cerita kita pindah kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menuturkan kepada kami hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, kata Nabi, "Uridat 'alayyal umam fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu wan nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulani wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad." Telah dipertunjukkan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipertontonkan kepadaku. Ya, Nabi bercerita, diperlihatkan kepadaku umat-umat, aku melihat seorang nabi bersamanya beberapa orang saja. Ya, ada seorang nabi, pengikutnya hanya beberapa orang saja.
Lalu yang lain, wa rajulani, ada lagi aku lihat seorang nabi bersamanya 1 dan 2 orang. Ada pengikutnya 1 orang, ada pengikutnya 2 orang. Kasihan amat ya, seorang nabi umatnya 1 orang, ada yang 2 orang. Serta seorang nabi dan tidak ada pengikutnya, tidak seorang pun yang bersamanya. Ternyata ada lagi nabi yang tidak ada pengikutnya, tidak ada yang bersamanya. Lalu selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idrufi ali sawadun azimun fazanantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qaumuh fanazartu fa idza sawadun azimun faqila li hadha ummatuk wa ma'ahum 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala 'adzabin thumma nahadha fadakhala manzilahu fakhadha an-nasu fi ulaika faqala ba'duhum fala'allahum alladhi sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ba'duhum fala'allahum alladhina walidu fil islami falam yusyriku billahi syai'a wa dzakaru asya'a fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu fa qala humul ladzina la yastarquna wa la yaktubuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Faqama Ukashah ibnu Mihsan faqala ud'u Allah an yaj'alani minhum qala anta minhum thumma qama rajulun akhar faqala ud'u Allah an yaj'alani minhum faqala sabaqaka biha Ukashah. Nah, enak ceritanya ini. Kita tadi sedang mendengarkan cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada nabi yang diikuti beberapa orang saja, ada yang diikuti 1 orang saja, ada yang mengikuti 2 orang saja, ada yang tidak ada yang mengikuti sama sekali. Kata Nabi, ditampakkan kepadaku suatu kumpulan orang yang berjumlah banyak, lebih banyak daripada yang kulihat tadi. Aku pun mengira bahwa mereka itu adalah umatku. Tetapi dikatakan kepadaku, ini adalah Musa bersama kaumnya. Itu bukan umatmu, hai Muhammad. Itu adalah Musa bersama kaumnya. Lalu tiba-tiba aku melihat lagi suatu kumpulan orang yang berjumlah banyak pula. Maka dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Sampai di sini agak lega kita. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umatnya yang paling banyak masuk surga dibanding umat-umat yang lain, dibanding nabi-nabi yang lain. Ada nabi cuman beberapa orang saja, ada nabi yang cuma 1-2 orang saja, ada nabi tidak ada punya umat, tidak ada punya pengikut sama sekali, tapi tidak disebutkan nabi siapa. Kemudian ada Nabi Musa, ternyata lebih banyak dari itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam rombongan banyak itu. Diceritakan oleh malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang banyak itu
ada 70.000 orang, nah ini VIP nih, masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Ya, tanpa dihisab, tanpa diazab. Tidak banyak orang seperti itu. Bahkan sampai-sampai Nabi sendiri sering berdoa supaya dihisab dengan hisab yang ringan. Ya. Nah, jadi kalau kita kelompokkan, ada 3 calon penghuni surga itu. VIP-nya masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Golongan yang kedua masuk surga dengan dihisab, tapi hisabnya ringan. Nah, hisab yang ringan ini kadang diazab, kadang tidak. Kalau Allah ampuni, dia tidak diazab. Kalau tidak diampuni, ya diazab sebentar. Nah, yang ketiga masuk surga juga, tapi dengan hisab yang berat, bermasalah. Ya, bermasalah waktu di dunia, maka hisabnya berat. Kita lanjutkan. Nah, jadi di antara orang yang banyak tadi ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Masukkah kita di dalamnya? Jamaah Masjid At-Taqwa? Mudah-mudahan. Ternyata bukan kita saja yang berharap, para sahabat yang mendengar ketika itu juga berharap. Maka berdirilah Uqasyah, ya, salah seorang sahabat Nabi, siapa namanya? Uqasyah, ya, Uqasyah bin Mihsan. Bangkitlah, ya, setelah disampaikan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, kemudian bangkitlah beliau dan segera masuk rumahnya. Maka orang-orang pun memperbincangkan, mendiskusikan, siapakah kira-kira ya? Ada nggak kita di dalamnya ya? Yang 70.000 orang itu, karena Nabi tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan golongan. Beliau langsung masuk kamar setelah menyampaikan hadis ini. Nah, maka orang berbincang-bincang, ada di antara mereka yang berkata, mungkin saja mereka itu adalah yang menjadi sahabat Rasul. Ya, pasti Abu Bakar, Umar kali ini, ya, sahabat-sahabat dekat Nabi. Lalu ada lagi yang berkata, mungkin saja mereka itu orang-orang yang dilahirkan dalam lingkungan Islam, tidak pernah musyrik, ya, sehingga mereka tidak pernah berbuat kesyirikan sedikit pun juga. Ini barangkali ini. Nah, ini cuman mendiskusikan saja berbagai pendapat ketika itu. Ada lagi yang mengatakan beberapa perkara yang lain. Nah, sedang mereka berdiskusi itu, maka Nabi keluar dari kamarnya. Ya, ketika Rasulullah SAW keluar, mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Kami sedang mendiskusikan, membincang-bincang siapakah yang 70.000 orang tadi. Maka beliau bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Orang yang tidak meminta di ruqyah. Jadi sebaiknya ruqyah mandiri. Bacakan Al-Quran untuk diri kita sendiri. Bacakan doa-doa untuk diri kita sendiri. Ya, jangan minta kepada orang membacakan Quran kepada kita. Emangnya haram, Ustaz? Emangnya berdosa? Bukan haram, bukan berdosa. Ya, ini jatuh kepada makruh. Ya, karena masih menggantungkan harapan kepada orang. Kita tidak boleh menggantungkan harapan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini maksudnya. Pertama, mereka itu adalah orang yang tidak minta diruqyah dan tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi. Sebentar ya, kita break dulu, nanti kita lanjutkan setelah azan Isya insyaallah. Silakan. Kita kembali. Yang pertama,
Mereka itu adalah orang yang tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Mereka meruqyah dirinya sendiri. Nah, itu pentingnya kita bisa baca Quran. Jangan ada lagi ngaku umat Nabi Muhammad tapi buta dengan Al-Quran. Walaupun baca terseok-seok nggak apa-apa, baca terus, lama-lama lancar, lama-lama bisa. Jadi kadang-kadang kita tidak mau baca Al-Quran, minta orang membacakan Al-Quran untuk kita. Ada orang dengan ringannya lidahnya. Tapi kalau mati gimana? Ya kalau mati minta ditahlilin aja ntar. Minta lagi kepada orang. Sebelum mati bertahlil sendiri. Jangan mengharapkan tahlil daripada orang nanti. Sebelum meninggal baca Yasin sendiri, baca Al-Fatihah sendiri, baca Quran sendiri. Jangan mengharapkan orang membacakan Al-Quran kepada kita. Selagi hidup naik ke masjid sendiri, pilih saf depan. Jangan nanti setelah mati baru diusung ke saf paling depan, malah dipilih di depan daripada imam. Ini konyolnya kita. Waktu hidup malas ke masjid, tapi udah mati ya mau tidak mau, rela ataupun terpaksa. Itu yang pertama, orang yang tidak minta diruqyah. Yang kedua adalah tidak berobat dengan kei. Kei itu dengan disundut dengan besi panas. Memang di zaman dulu pengobatan yang mujarab, yang cepat sehat itu ada sakit disundut dengan besi panas. Tapi kemudian dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu namanya sama dengan menzalimi diri sendiri. Nah, yang ketiga, mereka tidak bertatayur. Ya. Apa itu tatayur? Ialah merasa pesimis, merasa bernasib sial, atau meramal nasib buruk karena melihat burung, binatang lainnya, atau apa saja. Masih percaya keberuntungan dan kesialan itu datang dari selain Allah. Itu tatayur namanya. Ingat dalam pembahasan tauhid rububiyah sudah berlalu pelajaran kita, ifradullahi ta'ala min jami'i af'alih, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala perbuatannya. Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki, Allah yang melindungi, Allah yang berikan keberuntungan, Allah juga yang mendatangkan kesialan. Tidak ada lain sangkut paut dengan yang lain. Kadang-kadang mesti percaya kepada angka-angka keberuntungan, yaitu tatayur namanya. Yang sering ke mall perhatikan itu, lantai mall itu kadang-kadang kalah pula dengan anak di PAUD, anak TK 1, 2. Kalau tanya kepada anak TK 3, 4, tapi ternyata lantai 4 nggak ada. Katanya 4 itu sial. Nah, itu namanya tatayur. Itu tidak boleh. Dan mereka pun bertawakal kepada Rabbnya, bertawakal kepada Rabbnya. Nah, lalu ketika itu berdirilah Ukasyah bin Mihsan. Apa kata Ukasyah? Ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka. Aku ini termasuk di antara 70.000 orang itu, kata Ukasyah. Lalu beliau menjawab, benar, kamu termasuk golongan yang 70.000 itu, jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat Ukasyah didoakan Nabi, yang lain juga ngiri minta didoakan. Kemudian berilah orang-orang yang lain dan juga berkata, mohonkan juga saya aku ya Rasul, mohonkan juga saya ya Rasul kepada Allah agar aku juga termasuk golongan mereka yang 70.000 orang. Tapi Rasul tidak lagi menjawabnya. Apa kata Rasul? Kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Jadi hanya satu yang didoakan khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab, yaitu Ukasyah bin Mihsan. Ya. Nah, jadi inilah dalil daripada judul tadi, orang yang masuk surga tanpa
dihisab tanpa diazab. Berapa golongan tadi? Ya, 70.000 orang. 70.000 orang. Nah, orang-orang itu seperti apa saja? Satu, tidak minta diruqyah. Yang kedua, tidak berobat dengan kai, jadi sundut dengan besi panas. Yang ketiga, tidak bertatayur. Yang keempat, mereka itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini 4 syarat untuk bisa masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan yang 4 ini, maka kita termasuk ke dalamnya. Apakah 70.000 orang saja? Enggak ada tambahan yang lain? Ada. Nanti setelah sholat Isya insyaallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim